Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Ay kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna marashida umurina amin. Wa'idna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ardha binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Sore hari ini menjelang berbuka puasa, Allah kumpulkan kita dalam satu majlis yang insya Allah Ta'ala mulia di sisi Allah Ta'ala. Semoga setiap pengorbanan kita yang datang dari jauh ataupun yang dekat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk amal soleh yang makbul. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan sore ini kita akan coba untuk mengkaji perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum berpuasa di bulan Ramadan. Rujukan ataupun maraji' yang kita gunakan adalah kitab Kifayatul Akhyar yang judulnya Kitabus Siyam, kitab yang berkaitan dengan masalah puasa. Wa syaraitu wujubis shaum thalathatu asya. Syarat-syarat wajib puasa itu ada 3 macam. Yang pertama al-islamu, agamanya harus Islam. Yang kedua wal bulughu, baligh, artinya sudah menanggung dosa sendiri. Kemudian wal aqlu, berakal. 3 syarat ini wajib hukumnya dalam berpuasa di bulan Ramadan. Yang andai kata salah satunya tidak terpenuhi, maka puasanya tidak akan sah. Keislaman ini menjadi syarat mutlak. Kalau masalah puasa, siapa saja boleh berpuasa. Silahkan, nggak ada larangan. Mau dia non muslim, mau berpuasa silahkan. Boleh apa enggak? Ya boleh, itu hak dia. Hanya akan bernilai ibadah puasa seseorang dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila dia seorang muslim atau muslimah. Jadi Islam ini menjadi syarat yang mutlak. Kemudian anak kecil boleh nggak berpuasa? Boleh. Gitu ya.
Akan tetapi syarat agar puasa masuk dalam kategori ibadah itu harus baligh. Kalau sifatnya latihan, silahkan untuk anak kecil. Tapi kalau paksaan nggak boleh, karena oleh agama saja belum disyariatkan, persyaratannya belum terpenuhi. Kemudian orang yang nggak berakal, boleh nggak puasa? Boleh. Orang gila, boleh nggak puasa? Boleh, terserah dia. Bahkan kita mungkin nggak tahu dia puasa apa enggak. Cuman andai kata pun orang yang nggak berakal, misalkan orang gila berpuasa, tidak ada nilai ibadahnya dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya as-shaumu fil lughah. Ya, arti puasa berdasarkan bahasa. Al-imsaku anisyai, menahan dari sesuatu. Jadi kalau ada satu pernyataan yang diartikan secara lughatan atau secara bahasa, biasanya itu sifatnya masih umum. Ya. Maka arti puasa secara umum berdasarkan bahasa al-imsaku anisyai, menahan dari sesuatu. Ini kan masih bingung kita ini. Menahan dari sesuatu. Apa yang ditahan, siapa yang menahan, ini nggak tahu, ini belum jelas. Tapi kaidah secara bahasanya seperti itu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inni nadzartu lirrahmani shauma. Ini perkataan Sayyidah Maryam dalam Al-Qur'an, juga termaktub dalam surah Maryam ayat 26. Sesungguhnya aku bernazar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Rahman, sauman. Arti sauman di situ ai imsakan. Apa yang dinazarkan oleh Sayyidah Maryam, yakni menahan. Apa yang beliau tahan? Maka beliau tidak berkata-kata dengan siapapun. Ya, selama waktu yang telah beliau nazarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita melihat ayat ini, imsak atau menahan di situ agak sedikit jelas. Tapi masih umum. Namun tidak seumum arti puasa yang arti secara bahasanya itu adalah menahan dari sesuatu. Wa huwa fi syar'i imsakun makhsusun min syakhsin makhsusin fi waqtin makhsusin bi syaraitin. Adapun puasa ditinjau dari segi syarak atau syariat, artinya adalah imsakun makhsusun, menahan perkara yang khusus, perkara yang tertentu, berarti nggak sembarangan ini. Min syakhsin makhsusin, oleh atau dari orang tertentu. Nah tadi tuh ya, harus Islam agamanya, si orangnya teh gitu. Kemudian sebelum kita lanjutkan, awal daripada arti puasa secara syar'i, secara syarak tadi imsakun makhsusun, menahan hal yang tertentu. Apa yang ditahan ini kalau orang berpuasa? Perkara-perkara yang membatalkan puasa. Apa itu? Makan, minum, jima atau berhubungan suami istri. Fi waqtin makhsusin, pada waktu yang tertentu. Kapan itu? Bulan Ramadan. Ya. Bisyaraitin, dan syarat-syaratnya pun tertentu, khusus. Ya. Jadi itulah arti daripada puasa secara syarak. Tsumma wujubus shaum thabitun bil kitab was sunnah wa ijma'il ummah.
Kemudian wajib berpuasa di bulan Ramadan itu asas hukumnya telah tetap dalam Al-Quran, kemudian hadis-hadis Nabi SAW dan ijma' para alim ulama, ya, kesepakatan dari para alim ulama. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Maka barang siapa di antara kalian ada yang menyaksikan bulan, ya, maksudnya bulan Ramadan, falyasumhu, hendaklah orang tersebut puasa. Wajib hukumnya di bulan Ramadan tersebut. Ini termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Wa fil hadits sahih, dan dalam hadis sahih Nabi SAW bersabda, bunyal islamu ala khamsin. Islam itu didirikan atas 5 perkara. Di antara yang 5 perkara tersebut, wa dzukira shaumu Ramadan, disebutkanlah puasa di bulan Ramadan. Jadi ayatnya tadi udah jelas, hadisnya pun sudah jelas. Wa na'aqada al-ijma'u ala wujubihi, dan para alim ulama itu sepakat atas wajibnya hukum berpuasa di bulan Ramadan. Thumma wujubuhu yata'allaq bil muslim al-baligh al-aqil al-qadir. Kemudian tentang kewajiban seseorang puasa di bulan Ramadan itu sangat erat kaitannya dengan keislamannya, dengan agamanya. Jadi nggak bisa enggak. Wajib dia muslim dulu, Islam dulu agamanya, ya, baru dia boleh puasa. Emang non muslim nggak boleh puasa? Boleh. Tapi nanti ada kaitan dengan ini akan dijelaskan dalam penjelasan berikutnya. Sehingga maksudnya adalah agar puasanya bernilai ibadah. Kalau hanya sekedar puasa di situ maksudnya menahan haus dan lapar saja, itu umum, silahkan, semua orang bisa. Orang diet juga diet, tahu ya? Nah itu kan nahan lapar, nahan haus juga itu. Apa itu disebut puasa di bulan Ramadan sebagaimana yang kita lakukan sekarang? Nah itu tidak terpenuhi syaratnya. Kemudian baligh, ya, dewasa, maka anak-anak ini nggak wajib. Al-aqil, berakal dia. Orang gila itu nggak wajib. Al-qadir, mampu dia, kuat. Jadi kalau nggak kuat berarti nggak wajib. Maka kadar kuat itu biasanya pada balighnya seseorang. Ya, kadar kuat orang berpuasa itu terletak di antaranya pada balighnya seseorang. Dalam keadaan dia sudah dewasa. Tapi santri-santri kita ini tadus binikmah ada yang belum baligh. Ya, bukan ada lagi. Ya, hampir-hampir yang baru-baru masuk nih, apalagi masih SD, belum baligh, tapi kuat. Boleh nggak? Ya boleh saja. Fala yajibu 'alal kafir al-asli li'annahu la yasihu minhu idz laisa huwa min ahlil ibadah. Maka tidak ada kewajiban bagi orang yang kafir asli gitu. Ya, yang bukan muslim itu nggak ada kewajiban puasa. Li'annahu la yasihu minhu, karena kalaupun dia puasa nggak sah puasanya. Idz laisa huwa min ahli ibadah, karena dia itu orang kafir, tidak diwajibkan untuk puasa. Kalaupun puasa nggak ada nilai ibadahnya. Wa kadza la yajibu 'ala shabi wal majnun. Begitu pula nggak wajib puasa di bulan Ramadan untuk anak-anak, anak kecil yang belum baligh, juga orang gila. Biqaulihi alaihi salatu wassalam, sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, rufi'al qalamu an thalathatin minhumus sabi wal majnun wan naim. Diangkat kolam catatan amal dari 3 macam orang, kata Nabi SAW. Di antara mereka adalah 1 anak kecil, 2 orang gila, 3 an-naim, orang yang tidurnya itu kebablasan, ketiduran begitu. Wa amma man la yaqdir 'ala shaum aslan,
Adapun apabila seseorang itu memang dia nggak mampu, asli nggak dibuat-buat, nggak kuat dia untuk puasa. Aulau soma, atau kalau dia puasa, la adarra bihi dararan, maka puasa dia yang dia paksain itu akan berdampak negatif. Ghairu muhtamalin, bahkan sisi mudaratnya itu, bahayanya itu nggak bisa dihindarkan. Likibarin, apalagi yang dia itu orang tua, udah sepuh, ya. Au marodin, atau dalam kondisi sakit, la yurja buru'uhu, ya, maka orang seperti ini, ya, ma'dzur, artinya diuzurkan, ya, diuzurkan, artinya tidak ada kewajiban untuk dia berpuasa. Fala yajibu alaihi shaum, maka enggak wajib puasa atas dia. Naam yalzamuhu an kulli yaumin muddun min ta'amin fil asah in kana musiran. Ya, akan tetapi konsekuensi dari tidak berpuasanya dia, ya, maka dia wajib mengeluarkan 1 mud dari makanan pokok untuk mengkifaroti tidak puasanya dia, berdasarkan kaul yang ashah, ya, yang benar. Ingkana musiron, itu pun kalau dia bisa mengganti puasanya dengan mengeluarkan makanan pokok sebanyak 1 mud. Pertanyaannya, 1 mud itu berapa? Kurang lebih kalau 1 mud itu, di kita kan makanan pokok itu beras, ya. Jadi 1 raupan telapak tangan orang dewasa. Jadi kita, ini beras itu, kita beginiin, nah itu namanya 1 mud. Ini yang kepahaman fikihnya ikut kepada ulama Syafi'iyah, atau yang bermadhabkan kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kalau di liter bagaimana itu? 3/4 liter, ya, 3/4 liter. Nah, itu untuk mengganti puasa yang tidak bisa dilakukan oleh seseorang yang memang dia ma'dzur, atau ada alasan yang syar'i untuk dia nggak wajib puasa, ya. Nah, jadi takarannya berapa banyak? 1 mud. 1 mud itu 1 raupan tangan orang dewasa. Kalau pakai liter 3/4. Tapi itu pun kalau dia bisa mengeluarkan 1 mud, ada uangnya, ada berasnya kalau di kita makanan pokoknya. Ingkana musiron, falau kana mu'siron hina idzin, udahnya dia masuk dalam kategori ma'dzur, orang yang diuzurkan berpuasa, artinya nggak bisa puasa karena alasan syar'i. Dalam keadaan bokek, nggak punya duit, beras juga kengeng pamasihan, cek orang mah, dapat ngasih orang, itu susah hidupnya ketika itu. Summa aisaro, maka kalau nggak ada, ya apa yang mau dikifarotin? Tapi di kemudian hari, ya, dia dalam keadaan lapang rezekinya, ada bisa, maka tunaikan, gitu ya. Ada pertanyaan, kalau kondisinya orang yang seperti itu, fahal yalzamuhu, wajib nggak tuh mengkifaroti puasa kita dengan 1 mud dari tiap puasa yang ditinggalkan? Ya tadi azasnya seperti tadi. Fihi kaulani, ada 2 kaul, ada 2 pendapat. Kakifaratil jima idza kana mu'siron thumma aisar, wallahu a'lam. Tadi pendapat yang pertama,
Pendapat yang kedua, seperti seseorang mengkifaroti apabila dia melakukan jima dalam puasa bulan Ramadan. Pernah dengar peristiwanya? Ada seseorang datang sama Nabi SAW laporan, ya Rasulullah, ini bahasa kita ya biar mudah dicerna, saya kecemplung ya Rasulullah. Kalau yang belum paham kan, ini kecemplung kemana? Ini ke sungai, ke laut, apa kemana? Maksudnya dia, itu sahabat, nggak kuat syahwatnya, kemudian terjadilah jima hubungan badan dengan istrinya pada puasa bulan Ramadan. Ya. Tapi dia jujur datang kepada Nabi SAW. Maka wajib puasa 2 bulan, kata Rasulullah. Boro-boro 2 bulan ya Rasulullah, yang sebulan aja kecolongan, kan gitu. Maka Nabi memerintahkan untuk setiap puasa yang ditinggalkan itu bayar kifaratnya, ngasih makan 1 orang miskin. Maka dia berkata, justru saya orang yang paling miskin ya Rasulullah. Maka Nabi ambil kurma, ya, kemudian kurma itu diberikan kepada dia, lantas dialah yang memakannya. Itu tajirnya triple, hadirin jamaah rahimakumullah. Tapi jangan berharap-harap seperti itu. Kalau sahabat Nabi itu nggak punya, itu memang nggak punya. Kalau kita kan nggak punya, rumah masih ada, motor masih ada, mobil masih ada, tabungan ya masih ada dikit lah. Cuman mungkin belum waktunya diambil kan gitu. Ya, nah nggak punyanya kita tuh seperti itu. Kalau nggak punyanya sahabat itu memang betul-betul nggak punya, bahkan nggak aneh kalau sudah beberapa hari nggak makan. Itu nggak punyanya sahabat. Wallahu a'lam. Kemudian yang berikutnya, wa faraidus shaum khamsatu asya. Fardunya puasa itu ada 5 perkara. Fardu itu berarti rukun ya, rukun. An-niyatu, pertama niat, kemudian wal imsaku, menahan. Dari apa? Anil akli, dari makanan. Kemudian surbi, minuman, yang keempat. Yang kelima wal jima'i, ya, dari jima, berhubungan suami istri di siang hari. Artinya pada waktu masanya puasa di bulan Ramadan. Kalau malam boleh, gitu ya. La yasihu shaum illa binniyati lil khabar. Tidak sah puasa seseorang melainkan harus dengan niat. Lil khabar itu artinya berdasarkan hadis yang ada. Masih ingat kita hadis tentang niat? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal itu bergantung kepada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap seseorang itu beramal, buahnya itu bergantung kepada apa yang dia niatkan. Ini hadis riwayat Bukhari. Wa mahalluha al-qalb, dan tempatnya niat tuh aslinya tuh di hati. Ya. Asli tempat niat itu di dalam hati. La yustaratu an-nutqu biha bila khilafin. Jadi melafazkan niat itu tidak menjadi syarat sebenarnya. Wajib dilafazkan si niat itu, ya, itu nggak jadi syarat, nggak jadi syarat mutlak harga mati. Kedudukannya bagaimana? Bila khilafin, tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama-ulama Syafi'iyah atau ulama-ulama yang bermadzhabkan kepada Imam Asy-Syafi'i, karena asli tempatnya niat itu di dalam hati. Wa tajibun niyatu li kulli lailatin li anna kulla yaumin ibadatun mustaqillatun. Dan wajib niat itu, nah nanti wajibnya niat itu ada berapa? Setidaknya ada 5, bahkan mungkin bisa lebih. Yang pertama, wajibnya niat itu dalam puasa bulan Ramadan, maksudnya
Karena bahasan kita puasa di bulan Ramadan. Likulli lailatin, tiap malam. Jadi kalau ngakunya mazhab Syafi'i, niatnya jangan pas sahur hadirin. Niatnya ba'da tarawih itu. Li'anna kulla yaumin ibadatun mustaqilatun. Karena puasa di bulan Ramadan itu adalah ibadah yang sifatnya individu. Artinya satu hari gitu. Ala tara annahu la yufsidu baqiyatal ayyam bi fasadi yaumin minhu. Sebagaimana kita bisa melihat bahwa sisa hari itu tidak akan bisa dirusak dengan satu hari yang rusak. Contohnya dulunya dia rampok, ya, terus taubat. Apakah lantas dia terus jadi seorang perampok? Enggak. Justru lebih baik lagi bekas orang jahat kemudian taubat jadi orang baik. Maka dulu waktu dia ketika nggak benar nggak baik itu tidak lantas menghitamkan catatan hidupnya di kemudian hari. Begitu pula apabila seseorang misalkan batal di hari kedua, apa hari ketiga, keempat, kelima sampai sebulan setelahnya batal hadirin? Enggak. Nah itulah maksud daripada kulla yaumin ibadatun mustaqilatun, bahwa setiap hari puasanya seseorang yang puasa di bulan Ramadan itu misah gitu, ya, masing-masing dia. Bisa dipahami ya? Falau nawa sauma syahri kulluhu sahha. Maka andai kata ada seseorang yang berniat untuk puasa di bulan Ramadan, tapi puasanya puasa rangkap 1 bulan. Pernah ada dengar orang niat puasa di bulan Ramadan untuk 1 bulanan? Pernah dengar? Itu dulu saya kecil diajarkan, itu ada yang ngajarin. Nah, bahkan mungkin orang-orang tua kita itu, kakek nenek kita, alasannya katanya supaya jangan lupa kalau niat di besok atau lusa harinya, jaga-jaga. Itu sah nggak puasanya? Maaf, sah nggak niatnya? Sah nggak puasanya? Di sini disebutkan sah. Lahul yaumul awal alal madhab. Akan tetapi hari pertamanya saja itu yang sah, berdasarkan madhab ulama-ulama Syafi'iyah. Jadi niat puasa untuk 1 bulanan itu nggak berlaku untuk 1 bulan, berlakunya hanya untuk hari pertama saja. Ini kalau yang ngakunya madhab Imam Asy-Syafi'i atau ikut ulama-ulama yang bermadhabkan kepada Imam Asy-Syafi'i, ulama-ulama Syafi'iyah. Ya, jadi boleh nggak ngajarin niat untuk puasa 1 bulanan, kolektif 1 bulan, boleh nggak? Boleh, silahkan. Tapi masa expire-nya hanya 1 hari. Kalah sama biskuit itu ya. Biskuit itu bisa lama expire-nya. Roti itu 3 hari gitu. Nah ternyata bertahan niat 1 bulan itu hanya untuk hari pertama saja. Ya. Sahha lahul yaumul awal alal madhab, sah, tapi hanya hari pertama saja berdasarkan madhab ulama Syafi'iyah. Wa yajibu ta'yinun niyah fi saumil fardi. Dan kewajiban kedua dalam niat puasa di bulan Ramadan itu wajib ta'yin. Ta'yin itu jelas, spesifik gitu. Ya. Fardunya harus disebutkan. Karena puasa kita puasa fardu, puasa wajib di bulan Ramadan. Gitu. Kalau nggak ta'yin, nggak jelas itu niatnya, nggak spesifik, nggak sah. Karena puasa fardu itu bukan puasa Ramadan saja, betul apa enggak? Coba dipikir-pikir dulu, jamaah rahimakumullah. Puasa fardu selain puasa Ramadan apa aja? Puasa qadha, kan fardu juga. Iya. Terus puasa apa lagi? Puasa nazar. Ya, Mang Komar nazar. Kalau anak saya nanti bisa khotam 30 juz,
tasmi kubro, saya puasa 1 minggu. Ini wajib, ini fardu. Kedudukannya sama dengan Ramadan, sama dengan qadha. Kalau enggak, dosa. Maka ta'yin, jelas atau spesifiknya niat untuk kefarduan di bulan Ramadan itu harus jelas, hadirin. Ya, jadi wajib niat puasa di bulan Ramadan. Tadi pertama apa? Tiap malam. Yang kedua, ta'yin. Ta'yin itu jelas, spesifik. Wa kadza yajibu ay yanwiya lailan wala yadurrun naum walal akal wal jima' ba'da niyah. Begitu juga wajibnya niat seseorang ketika di malam hari karena esoknya mau berpuasa di bulan Ramadan, itu tidak membahayakan kalau setelah niat dia itu tidur atau makan, bahkan jima sekalipun. Biasanya kan kita niat itu ba'da tarawih itu, setelah tarawih. Setelah itu tidur, batal nggak niatnya? Enggak. Kalau dia makan minum lagi, kan kita suka break tuh, ada kolak, ada loder keluar semua tuh. Setelah tarawih, setelah niat gitu kan, batal nggak niatnya? Enggak. Bahkan kalau yang sudah punya istri pun halal. Ya, tidak ada pengaruhnya dengan niat. Walau nawa ala tulu'il fajri la tasihu lahu. Akan tetapi kalau seandainya dia pasang niatnya bersamaan dengan tulu'ul fajri, terbitnya matahari, la tasihu lahu, enggak sah puasanya. Ini Ustadz agak pelan-pelan menyampaikan ini perkata per kata, jadi biar jelas. Ini belum yang lain-lainnya ini. Ya. Padahal ini udah kajian rutin Ustadz biasa dalam kajian-kajian fikih ini. Tapi biasanya memang puasa itu dibahasnya, dikajinya setahun sekali. Menjelang bulan puasa atau ketika kita berpuasa. Ini udah kecolongan berapa hari kita? Ini hari keberapa puasa? Hari kelima. Ya. Masya Allah. Semoga Allah terima. Amin. Li'annahu lam yubayyit. Kenapa kok batal? Karena masuk dalam kategori lam yubayyit. Lam yubayyit itu maksudnya belum niat. Walaupun secara zahir dia udah niat, cuman bersamaan dengan terbitnya fajar. Ya, subuh. Niatnya di situ, maka nggak sah puasanya. Maka tabyid atau membaca niat di malam hari itu wajib untuk niat puasa. Ada hadisnya enggak? Ada. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kemudian Imam Nasa'i, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tabyid atau membaca niat, "Man lam yubayyitis siyam qabla tulu'il fajri fala siyama lahu." Barang siapa orang yang tidak niat puasa, ya, tidak niat puasa sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya. Artinya tidak sah puasanya. Maka inilah dalil yang digunakan oleh semua kita yang bermadzhabkan kepada Imam Syafi'i. Kenapa kok niatnya harus malam hari? Tidak ketika subuh atau ketika sahur misalkan. Wa akmalun niyah, dan niat yang sempurna itu lafaznya ayyanwiya sauma ghadin an adai fardi ramadhana hadhi sanati lillahi ta'ala. Itu lafaz niat yang sempurna itu seperti itu. Ya, nawaitu sauma ghadin. Ya, nawaitu sauma ghadin. An adai fardi syahri, boleh pakai syahri, enggak pakai syahri pun boleh. Kalau asli dalam kitab Kifatul Ahyar itu enggak ada syahrinya. Ya, sama seperti kunut. Ya. Nah, itu ada yang dikurangi sedikit kosakatanya. Tapi kalau pakai enggak apa-apa. Ya, begitu pula dengan niat puasa versi kitab Kifatul Akhyar, syahrinya itu enggak ada.
Tapi nggak apa-apa, karena itu niat. Dan itu nggak ada kaitannya dengan sah ataupun tidak sahnya lafaz niat. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi ramadhana atau fardhi syahri ramadhana hadhi sanati lillahi ta'ala. Alhamdulillah, itu berarti niat-niat kita selama ini benar itu, Masya Allah. Dan semoga Allah terima, amin. Wa'lam anna niyatal ada awil qada wa nahwa dhalika alal khilaf al-madhkur fi shalah wa qad marra. Ketahuilah bahwa niat puasa seseorang yang kedudukannya ada itu berarti cash, ya, awil qada ataupun qada wa nahwa dzalika, dan yang selain itu alal khilafi al madhkur fi sholati wa qad mara. Ya, ini sudah pernah dibahas, ya, sebagaimana yang telah tersebutkan dalam bab salat. Ya. Kalau dulu sebelum pesantren kita pindah ke sini, ya, Ustadz sudah dengan rinci itu, ya, ngupas habis tentang bab sholat. Ya, itu lama sekali. Berapa lama itu Pak Edi waktu itu? Ya, lama sekali. Ya. Nanti insya Allah kita ulangi lagi di sini. Amin. Kemudian wa yajibu an takuna niyah jazimah. Nah, dan wajib juga orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu niatnya jazimah. Nah, ini yang berikutnya nih. Ya. Jazimah itu apa? Mantap. Nah, gitu. Mantap. Jadi jangan ragu-ragu niatnya. Harus mantap gitu. Falau nawal khurud minas saum la yabtul ala sahih. Nah, udah niat ini, mantap nih. Ya. Kemudian pas dia puasa besoknya, kayaknya saya nggak tahu kuat, nggak tahu enggak nih. Nanti siang saya godin ya. Maka kondisi seperti ini bagi orang yang berpuasa, puasanya la yabtul ala sahih. Berdasarkan kaul yang sahih tidak batal. Ya, jadi beda dengan niat sholat. Kalau sholat itu beda, Pak. Puasa pun berbeda. Ya. Kayaknya ini saya nyium jengkol ini. Wah, kalau ada jengkolnya di sini saya buka ini. Gitu ya. Batal nggak puasanya itu? Enggak. Karena yang membatalkan puasa itu bukan itu. Nah, yang membatalkan puasa itu bukan itu. Nanti kita akan bahas. Wa'lam annahu la budda lis-shaim minal imsak anil mufattirati wa huwa anwa'. Ketahuilah bahwa menjadi keharusan bagi orang yang berpuasa untuk menahan dari perkara-perkara yang membatalkan puasa, dan itu banyak macam-macamnya. Minha, diantaranya al-aklu, makan, itu membatalkan puasa. Wasyurbu, minum. Wa inqalla indal amad, yang walaupun sedikit dan dalam kondisi sengaja. Ini mak-mak nih, hati-hati nih. Tapi Ustadz katanya kalau itu kan demi membantu orang-orang yang puasa. Nah, saya yang masaknya Ustadz, perempuan nih, ya takut keasinan, takut kurang garam, dicocol dikit, tapi nggak ditelan Ustadz, gitu ya. Tapi nggak ditelan katanya. Ya, dalam hati kita kalau nggak ditelan emang kerasa itu, tahu rasanya? Hah? Coba gituin aja. Ada kerasa nggak itu? Enggak, harus ditelan baru tahu ya rasanya ya. Betul apa enggak? Maka sedikit Ustadz katanya. Tadi udah ada kaidahnya wa inqala indal amat. Walaupun sedikit sengaja, ya, itu batal. Wa kadza ma fi maknal akal, atau apapun itu bentuknya yang semakna dengan makanan, ya, atau makan. Wa dhabit annahu yufattaru bi kulli ainin wa salat min az-zahir ila al-batin fi manfadhin maftuhin an qasdin ma'a dzikri saum. Patokan seseorang itu
batal puasanya, dhabit itu artinya standar, patokan atau tolok ukur. Seseorang itu batal dari puasanya bikulli ainin wa salat minaz zahir ilal batin. Haruslah dengan sesuatu yang ain, jelas oleh mata. Ya. Yang mana masuk dari luar ke dalam badan. Itu satu kaidahnya yang membatalkan itu. Jelas bendanya yang masuk dari luar ke dalam. Jelas dulu bendanya, ain, kemudian masuk dari luar ke dalam. Fi manfadhin, melalui saluran, maftuhin yang terbuka. Udah mulai tuh, agak ketangkep ya. An qasdin, dengan sengaja. Ma'adzikri saum, dan orang tersebut dalam kondisi ingat kalau dia lagi berpuasa. Nah, ini mulai menjurus nih. Wa syartul batin, adapun syarat bahwa dalaman tubuh ayakuna jawfan, dikatakan itu adalah bagian anggota tubuh yang kalau ada masuk sesuatu yang ain, yang jelas ke dalam tubuh kita, dalamannya itu ya, syaratnya adalah harus berbentuk rongga. Ya, itu perut maksudnya. Gitu. Jadi dari luar ke dalam itu maksudnya adalah perut. Wa in kana yuhil, akan tetapi rongga di sini yang memang bisa mencerna makanan. Kalau bukan yang mencerna makanan, maka itu bukan rongga namanya. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Nah, perut itu kan dia rongga. Ya, saluran yang ada rongganya. Rongga itu ruangan, ada ruangan, tempat. Bisa masuk sesuatu ke situ. Ya. Nah, tapi yang sifatnya mencerna makanan. Kalau yang nggak mencerna makanan, nggak apa-apa. Nanti ada contohnya. Ambil pisau. Ya. Kemudian kita tusuk betis kita. Batal nggak puasa? Wah. Ya. Barangnya jelas, ain tuh. Ya kan? Wasolat, masuknya jelas. Tapi bukan ke rongga saluran yang mencerna makanan. Nah, begitu. Wa hadza huwa sahih, dan ini adalah pendapat yang sahih. Jadi boleh jadi ada perbedaan di sini. Yang masih bermadzhab kepada Imam Syafi'i juga. Apalagi yang beda madhab. Hatta innahu law qatara fi udhunihi syai'an, sampai-sampai apabila ada orang yang berpuasa meneteskan sesuatu ke telinganya, meneteskan sesuatu ke telinganya, berarti kan sesuatu itu ain tuh, jelas tuh, ditetesin ke telinganya. Au adkhala mailan, atau memasukkan, mailan itu semacam besi kecil, ya, besi kecil, ya, bisa jarum, bisa untuk korek kuping. Ini babnya masih di kuping ini, ya, di kuping. Nah, korek kuping. Au kisyatan, kisyatan itu kayu kecil kayak lidi, tahu lidi ya? Nah, kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Fiha aftor, ke dalam kuping. Ngorek kuping tuh, ya kan? Nah, atau meneteskan sesuatu, ya, maka batallah puasanya. Ini jangan ngaku-ngaku madzhab Imam Syafi'i, ya, hati-hati. Au hasyan fi zakarihi, atau zakarnya itu, lubangnya itu, dia sumbat, dia sumpel pakai kapas, ya, itu pun aftor, batal puasa. Masya Allah. Alal asah, berdasarkan kaul yang sahih. Bikhilafin illa kithal, beda lagi kalau itu adalah celak mata. Nah, beda lagi kalau itu celak mata. Wa in wujida ta'mul kuhli li annal ain laysat bijawfin wala man fadhalaha illal jawf.
Beda lagi dengan celak mata. Andai kata didapatkan atau bisa dirasakan rasa daripada celak itu, kan ada yang pedas tuh, ya kan? Ke mata itu kan kerasa, ya, betul apa enggak? Nah, itu enggak ada masalah. Kenapa? Li'anal ain laisat bijaufin, karena mata itu bukan jauf, bukan rongga seperti perut. Dia nggak bisa mencerna makanan, hanya rasanya doang pedas. Akhirnya kita begini-begini tuh, ya, kan ada jenis celak mata yang pedas kan? Nah itu nggak apa-apa, ya. Wala man fadzalaha ilal jauf, dan nggak ada saluran, ya, untuk nyampe ke perut itu nggak ada. Kerasanya paling di mata, nggak sampai pedas perut kita, betul? Nah, jadi kalau pakai celak mata itu nggak apa-apa. Tapi kalau korek-korek kuping, selesai itu puasa kita. Hati-hati nih. Enak nih Pak Ustadz. Tidur gitu ya. Hati-hati. Dari sekarang kita niat perbaiki insyaallah. Wa kadza law gharaza sikinan fil lahmi saq. Begitu pula seandainya ada seseorang yang menancapkan pisau di betisnya, di daging betis, betis. La yufattar, nggak batal puasanya. Li'annahu la yu'addu jaufan. Karena itu tidak termasuk jauf, ya. Jauf itu apa? Rongga. Begitu. Jadi kalau menancapkan pisau, kita tancapkan ke betis kita atau ke betis orang lain, puasanya tidak batal. Bi khilafin ma law tu'ina fi batnihi, beda lagi kalau si pisau itu dia tancepin ke perutnya. Nah, itu udah rongga. Berarti ada yang dari luar ke dalam. Fa innahu jaufun, karena itu adalah rongga. Ya, bisa dipahami ya? Taib. Ini hati-hati juga nih, hampir otomatis. Nanti ada bahasannya. Atau tukang jahit nih. Hati-hati, benang. Atau nanti air liur, air ludah, dahak. Ini hati-hati kita. Kita sering kecolongan dalam berpuasa di bulan Ramadan. Maka kalau tidak dengan ilmunya, dikhawatirkan perasaan itu tidak batal, padahal udah batal. Wallahu a'lam, niat amal dan menyampaikan insyaallah. Jamaah rahimakumullah, seiring sebentar lagi akan tiba waktu buka puasa. Kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.